Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai UTS saya dengan judul Public Amenities di Jalan Suran Raya. Nah, pertama saya akan membahas latar belakang dan saya mengangkat misinya terlebih dahulu, yaitu Kota Yogyakarta, yang mempunyai image sebagai kota pelajar, budaya yang kental, banyak kuliner, kota wisata, dan biaya hidup yang murah. Selain itu, Yogyakarta juga merupakan salah satu wilayah yang kotanya mengarah pada perkembangan kawasan satelit. Nah, di sini kota satelit merupakan daerah penunjang bagi kawasan sekitarnya dan juga menjadi jembatan untuk kota sekitarnya. Di sini bisa dibaca saja batas kota Jogja, populasi, kepadatan, pendidikan. Dan juga di sini saya coba mendatakan perkembangan mahasiswa Yogyakarta dari tahun 2017 sampai 2021 dengan rincian dari D1 sampai S3. Selain itu, untuk mengarah ke saya juga mengambil Desa Catur Tunggal yang merupakan salah satu desa produktif dari 86 desa di kawasan Kabupaten Sleman. Dan di sini bisa dibaca juga batas dari Catur Tunggal itu sendiri, jumlah universitas, jumlah penduduk, jumlah mahasiswa, dan juga luas wilayahnya. Di sini ada pekerjaan masyarakat, terdiri dari 9, tetapi saya fokuskan ke dua pekerjaan utama, satu pekerjaan yang paling banyak yaitu karyawan dan juga wira swasta. Nah, dari sini saya mengarah ke site yang saya pilih, yaitu berada di Jalan Seturan Raya atau Pedukuhan Seturan, yang dulunya merupakan kawasan terbuka hijau yang cukup produktif, seiring dengan perkembangan jaringan jalan, moda transportasi, dan pertambahan jumlah penduduk. Nah, di sini bisa dilihat juga potensi Pedukuhan Seturan ada 6, kafe di wilayah Seturan, ini bisa dibaca juga keterangan peta di sebelah kirinya, dan kampus di Seturan itu ada 4, dan di sini jalan Seturan Raya ke arah bawah, dan di sini bisa dilihat isu kehidupan Seturan ada 6, dan juga fenomena di Seturan itu bisa dibaca juga, dan alurnya itu dari kota Jogja yang sebagai kota pelajar, otomatis banyak kampus, dari sini banyaknya pendatang ataupun pelajar yang datang ke Jogja, sehingga mereka membutuhkan tempat tinggal dan juga tempat makan. Untuk pemilihan tipologinya itu, saya melihat dari fenomenanya, yang pertama itu infrastruktur yang cepat, kuliner, dan juga kafe. Nah, untuk infrastruktur yang cepat itu saya membuatnya dengan pembangunan asrama mahasiswa. Dan di sini ada permasalahannya. Untuk fungsionalnya itu adanya penggunaan pedestrian oleh pedagang kaki lima. Nah, di sini bisa dilihat ilustrasinya di siang hari masih kosong dan di malam hari telah ditempati oleh pedagang kaki lima. Nah, untuk objek pengamatannya itu saya bagi menjadi 4. Yang pertama pengunjung, mahasiswa, wira swasta, dan penjual atau pedagang. Dengan cara pengamatan, memfoto, kuesioner atau G-form, wawancara, dan kajian pustaka. Di sini bisa dilihat keterangan dari tempat-tempat sepanjang Jalan Seturan Raya dari nomor 1 dan ke arah Ring Road di nomor 11. Sedangkan untuk pendekatannya itu saya mengangkat green building dan juga sosiospasial. Sosiospasial itu merupakan salah satu sistem pendekatan untuk menganalisa ragam fenomena dan dinamika perkotaan yang masih dalam bentuk proses. Dan di sini ada homologinya. Dari bentuk spasial itu mengkaji 3, hubungan sosial itu mengkaji 3, dan sosial atau hubungan spasial itu mengkaji 3. Untuk dasar pemilihan site-nya, yang pertama itu site berada di daerah yang padat penduduk dan juga permukiman, site berada di dekat universitas, site yang ditentukan mudah diakses dan juga berada dekat dengan jalan Seturan Raya, yang merupakan akses utama dari Ring Road atau Kabupaten Sleman ke arah kota Jogja. Sedangkan untuk kriteria keempat, terdapat banyak activity support yang ada di sekitaran site, misalnya dengan adanya GOR, pedagang kaki lima, salon, fotokopi, dan lain-lain. Nah, untuk berikutnya itu analisis site. Yang pertama, saya menganalisa site-nya dengan penentuan bentuk view ataupun orientasi site-nya itu ditentukan ke arah mana. Untuk kebisingan, yang paling banyak itu intensitas kebisingan di Jalan Seturan Raya karena merupakan jalan yang sangat padat. Sehingga di bagian sini saya fokuskan dengan penggunaan material berongga dan juga material akustik. Selain itu juga penggunaan vegetasi dapat mereduksi 60% suara dari 100% ke 40%. Selain itu saya juga menganalisis bagian cahaya matahari, pergerakan dari cahaya matahari dari sebelah timur dan ke arah barat. Sehingga ini nantinya di bagian timur ini saya menggunakan material kaca, sehingga penggunaan material kaca dapat mengurangi panas tapi tidak menghalangi pandangan dari ruangan keluar. Nah, di sini penggunaan kacanya itu laminated glass dan juga penggunaan vegetasi
saya menggunakan dua vegetasi lokal, yaitu ceri sama kiara payung. Berikutnya saya juga menganalisis arah pergerakan angin dari sumber ini windy.com. Angin itu bergerak dari Samudra Hindia atau dari selatan ke arah pegunungan. Nah, sehingga saya membuat bentuk bangunan seperti ini. Di sini bisa dibaca arah angin bisa masuk ke sini menyebar dan ke ini bisa menyebar. Sehingga penyebaran angin itu dapat dengan maksimal dan angin bisa dipecah. Selain itu untuk asrama mahasiswa juga saya menggunakan atrium sehingga arah angin bisa bergerak dari bawah ke arah ruangan. Sehingga ini bisa dilihat gambaran ruangannya, pergerakan angin, dan juga penggunaan cross ventilation. Nah, untuk padatan dan akses itu di sini saya membuat akses site atau pergerakannya. Untuk main entrance itu ada di jalan pintu selatan UPN di sini, dan untuk second entrance di jalan Seturan, dan untuk side entrance itu di sebelah selatannya bangunan atau di jalan Madukismo. Nah, dan ini merupakan yang warna biru ini merupakan drop off penumpang, dan di sini untuk main entrance-nya saya buat di pintu selatan UPN untuk mengurangi kemacetan, karena di jalan Seturan Raya ini adalah jalan yang rawan akan kemacetan. Untuk programming, untuk penggunanya itu terdapat 4 mahasiswa, pengunjung, orang yang melintas, dan masyarakat sekitar dengan aktivitas ada di bawahnya. Dan pengelola dan petugas itu bisa dibaca sendiri. Alur kegiatan, yang pertama mahasiswa, bisa dilihat dari start sampai ke tidur lagi. Di sini kegiatan utama dan kegiatan opsional. Ini untuk alur kegiatan pengunjung, ini untuk alur kegiatan orang yang melintas, dan di sini alur kegiatan untuk masyarakat sekitar. Saya bagi dua, pembeli sama penjual. Sedangkan di sini ada sifat ruang, dinamis dan statis, tipologi bangunan. Nah, untuk bubble diagramnya itu bisa dilihat makro dan mikro. Ini untuk mikro warung dan PKL, ini untuk mikronya kafe yang 2 lantai. Sedangkan untuk luasan ruangan itu, ini setelah membahas semua, setelah mendatangkan semua, jadi diperoleh totalnya itu 1769,9 meter persegi. Untuk zonasi, secara meso bisa dilihat, yang ini merupakan kamar 1 sampai 8, yang ini merupakan kamar 9 sampai 22, dan ini merupakan kamar 23 sampai 33. Sedangkan yang warna pink ini merupakan sirkulasi vertikal atau tangga darurat. Sedangkan untuk mikronya itu bisa dilihat ke dalam ruangan dengan keterangan di sebelah kanannya. Misalnya di bagian bawah ini merupakan atrium, yang di bagian ini merupakan parkiran asrama dan lain-lainnya. Sedangkan untuk sirkulasi horizontalnya ini yang berwarna hitam. Untuk kafe dan warung ini bisa dibaca juga dengan keterangan di bawahnya. Di sini ada warung, tangga, dan lain-lain. Di sini bagian indoor dan di sini bagian outdoor. Sedangkan transformasi bentuk bisa dilihat dari bentuk luasan site sampai ke 2 gubahan. Dari gubahan kemudian ditentukan tipologinya. Dari tipologi kemudian dikasih ketinggian atau elevasi. Untuk konsep dan pendekatannya itu di sini ada hubungan sosiospasial, itu nanti diterapkan pada asrama juga yang menggunakan konsep kekeluargaan dengan adanya dapur yang bersama, dan juga konsep dari PKL atau pedagang kaki lima nanti di sini. Nah, di sini juga bisa dilihat dari penggunaan trotoar di Jalan Seturan Raya kemudian dipindah ke site ini, sehingga nantinya orang yang berjualan di sepanjang Seturan Raya bisa berjualan di tempat ini. Untuk asrama mahasiswa ini dengan banyaknya universitas, maka dibutuhkan tempat tinggal. Nah, nantinya mereka bisa tinggal di sini. Sedangkan untuk ruang terbuka hijau itu ada manfaatnya juga. Yang pertama menjadi area bermain, berkumpul, dan paru-paru kota, mereduksi abu dan polusi, mereduksi panas. Dan di sini untuk ruang terbuka hijaunya itu saya menggunakan pohon lokal, yang pertama ceri dan kiara payung. Sedangkan untuk green buildingnya itu di sini saya menggunakan sistem fotovoltaik yang dapat menghemat energi dan juga pergerakan angin dari atrium ke atas ruangan atau ke bagian ruangan sehingga dapat menciptakan kesehatan juga. Sedangkan untuk konsepnya itu di sini dari cahaya matahari masuk ke dalam ruangan di bagian atrium, fotovoltaik, dan pergerakan angin dari bawah menuju ke ruangan di atasnya. Dan di bagian fasad ini saya menggunakan extensive garden
dengan 2 pohon utama, Cermai sama Tanjung. Sedangkan di sini bisa dilihat dari bagian atriumnya, di mana vegetasi dapat mengubah CO2 ke O2 dan dihembuskan ke ruangan yang ada di atasnya. Sedangkan di bagian fasadnya itu juga saya menggunakan kaca laminated glass, dan di sini bisa dibaca keunggulannya. Dan untuk konsep kafenya itu indoor sama outdoor, bisa dilihat di sini. Dan untuk bagian indoornya itu nanti menggunakan penampang atap seperti ini, dan di bagian outdoor kurang lebih seperti ini. Untuk strukturnya itu bisa dibaca untuk atapnya itu dengan baja ringan, dan di atasnya itu ada seng fiberglass, dan untuk yang melintangnya ini menggunakan baja hollow. Sedangkan di bagian atap yang cordak itu nanti menggunakan intensive roof garden yang dapat mengurangi panas juga. Sedangkan untuk bagian kafenya nanti menggunakan struktur atap dengan baja ringan, dan di sini merupakan bagian cafe dengan outdoor. Di sini ada kelebihan atap fiberglass, kelebihan baja ringan, dan untuk strukturnya itu saya menggunakan struktur shear wall yang warna orange, dan warna hitam ini merupakan fondasi hood flat. Di sini ada fungsi dari shear wall itu, keunggulan shear wall, dan di sini juga ada fondasi hood flat dan keunggulannya. Sedangkan untuk sistem utilitas foto dan fotovoltaik, di sini bisa dilihat yang pertama sanitasi dan plumbing dengan keterangan dari sumber air sampai ke saluran, dan di sini juga saya skemakan dari air bersih, air kotor, air lemak, bisa dilihat di gambar dan keterangan di sini, dan juga ini ada perspektifnya atau 3D-nya. Untuk elektrikal itu di sini bisa lihat keterangannya dari PLN sampai ke ruangan, dan juga ada keterangan bisa dibaca sendiri. Dan di bagian kanan ini merupakan sistem fotovoltaik dari cahaya matahari yang kemudian diubah ke alat elektronik. Di sini penggunaan alat elektronik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.